Halo guys, selamat datang lagi di Lari Malam Misteri. akhir tahun 2020 kemarin. Kita sempat dihebohkan oleh suatu kejadian di negeri Malaysia, yaitu banyak pintu-pintu warga di Malaysia yang diketuk oleh makhluk tak kasat mata. Ya, betul. Jadi banyak warga Malaysia yang menuliskan ceritanya di sosial media mereka bahwa rumahnya diketuk berkali-kali, tetapi ketika pintunya dibuka, tidak ada siapapun di depan pintu. Mungkin kalau hanya sekedar cerita, bisa saja hanya karangan ya. Tapi banyak juga korban yang mencantumkan video mereka sebagai buktinya. Ini salah satunya. Ini ada rakyat ya. Ini apa? Astagfirullahaladzim. Bisa kita lihat ada sebuah pintu yang terbuat dari kaca dan terdengar sangat jelas pintu itu sedang diketuk. Tetapi yang aneh adalah bisa kita lihat tidak ada siapapun di depan pintu yang sedang mengetuk pintu. Aneh kan? Ini hanya salah satu dari sekian banyak video yang diupload oleh teman-teman kita di Malaysia sebagai bukti bahwa mereka juga mengalami gangguan gaib ini. Oke, ini kejadian yang cukup aneh sehingga wajar timbul banyak pertanyaan. Salah satunya adalah siapa pelakunya? Dari sekian banyak video di internet, di kolom komentar ada beberapa anak indigo yang mengaku melihat pocong sebagai pelakunya. Ya, pocong. Hantu yang dililit kain kafan. Lantas, bagaimana dia mengetuk pintu itu? Ternyata bukan menggunakan tangan mereka. Ya, pasti karena tangan mereka terlilit, sehingga mereka mengetuk menggunakan kepala mereka. Sungguh mengerikan. Itu tebakan pertama. Ada juga yang mengatakan bahwa pelakunya adalah seseorang yang sedang belajar ilmu hitam sehingga terimbas ke orang-orang di sekitar dia. Kalau menurut kalian, mana yang paling masuk akal? Pocong atau orang yang sedang belajar ilmu hitam? Tulis di kolom komen ya. Atau kalian mungkin punya tebakan lain yang mungkin lebih masuk akal? Silahkan tulis juga di kolom komen. Kalau kalian mau tahu lebih banyak mengenai kasus atau kejadian ini, silahkan kalian cari di konten-konten kreator horor lain karena banyak yang sudah membahas ini secara detail. Kalau di video ini, gue bakal bercerita mengenai kejadian serupa yang gue alamin sendiri. Ya, gue alamin sendiri. Jadi, balik ke tahun 2000-an awal, waktu itu gue masih SD. Jadi gue dan keluarga cukup sering berlibur ke Pantai Anyer. Di sana kita selalu menginap di suatu villa yang sama. Kita menginap di sana beberapa kali. Tidak hanya keluarga gue, terkadang mama beserta teman-temannya, atau keluarga gue beserta keluarga temannya mama, atau pernah juga keluarga gue mengajak teman-teman SD gue beserta beberapa orang tua untuk mendampingi bermain ke Pantai Carita dan menginap di villa tersebut. Ada cukup banyak kejadian aneh yang kita alami di villa tersebut. Gue bakal bercerita mulai dari yang kejadian paling biasa sampai yang paling seram. Perempuan di balkon. Ya, jadi suatu waktu gue dan keluarga berlibur ke Pantai Carita, menginap di villa itu. Jadi posisinya terdapat 2 kamar di atas, 1 kamar yang cukup luas
Di sana biasanya gue tidur bersama mama, kakak gue yang perempuan, dan adik gue. Sedangkan kakak laki-laki gue tidur sendiri di kamar yang posisinya ada di depan. Karena dia ada di depan, kamar tersebut memiliki balkon. Jadi waktu itu kita sampai cukup sore menjelang maghrib. Kakak gue langsung menuju ke atas ke kamarnya. Dan ternyata kakak gue sudah ditunggu oleh suatu sosok perempuan di balkon kamarnya. Ya, jadi posisinya kakak gue membuka pintu kamar. Di depannya langsung ada pintu yang menuju ke balkon yang hanya tertutup oleh vitras. Vitras itu merupakan kelambu yang tembus pandang sehingga bisa terlihat apa yang ada di luar sana. Posisinya ada sesosok perempuan yang berdiri di balkon membelakangi kakak gue. Entah karena dia sadar akan kedatangan kakak gue atau bagaimana, yang jelas sosok perempuan itu sedikit menengok ke belakang lalu menghilang. Dipindahkan ke kamar mandi. Tadi sempat gue ceritakan juga di awal, gue juga pernah nginep di sana bersama teman-teman SD gue dan pastinya didampingi juga oleh beberapa orang tua. Maklum masih SD. Oke, pada malam harinya kami tidur di kamar di atas yang cukup besar, bukan kamar yang di depan yang tadi kakak gue ngeliat perempuan ya. Jadi di kamar satunya lagi yang ukurannya cukup besar. Kami tidur beramai-ramai di sana. Malam itu gue ngerasa sangat-sangat gelisah karena gue ngerasa ada yang memperhatikan kami di kamar tersebut dari luar. Kalau kelambu tertutup ada celah-celahnya ya. Nah, gue ngerasa ada yang memperhatikan kami dari luar situ. Akhirnya rasa kantuk sudah tidak bisa dilawan lagi dan gue tertidur. Ternyata tidak ada kejadian yang aneh pada malam itu. Sampai pagi harinya tiba. Gue terbangun bukan karena sudah waktunya bangun, tapi terjadi suatu kehebohan. Ya, heboh. Ya, heboh. Ya, heboh. Ya, heboh. Gerak sendiri, guys. Oke, lanjut. Ya, heboh. Jadi salah satu teman kami yang bernama tidak ada di tempatnya. Kami semua mencari, berpencar ke satu rumah, keliling sana sini, mencarinya, memanggilnya. Tidak kami temukan. Sampai ada salah satu dari kami yang mencari ke kamar mandi dan ternyata tertidur di dalam bathtub. Gue yakin pasti banyak dari kalian yang berpikir bahwa mungkin tidur sambil berjalan. Jadi di tengah tidurnya dia tidur sambil berjalan ke kamar mandi, ke bathtub, lalu tidur di sana. Ya, mungkin, sangat mungkin itu terjadi. Tapi yang membuat kami bingung adalah ketika orang yang menemukan di dalam kamar mandi tersebut, dia bersaksi bahwa pintu kamar mandi itu terkunci dari luar. Digedor-gedor. Kejadian selanjutnya sama persis seperti yang teman-teman kita alami di Malaysia. Jadi posisinya kami sedang di ruang keluarga. Saat itu sudah maghrib, kami sedang makan malam sambil bercanda, tertawa-tawa, sampai akhirnya kami semua mendengar suara ketukan dari pintu depan. Kami sama sekali tidak ada yang berpikiran aneh waktu itu. Ya kami pikir ada orang datang, entah siapa itu. Mungkin security komplek villa yang datang untuk mengecek, atau entah. Pokoknya pikiran kami adalah orang yang datang saat itu. Layaknya ketika ada orang datang mengetuk pintu, kami buka pintunya dan ya sesuai tebakan kalian, tidak ada orang di depan. Aneh, tapi waktu itu kami masih berpikir mungkin orang iseng. Tutup pintunya, kami kembali
bercengkrama, bercerita, makan malam. Dan lagi-lagi kami mendengar suara pintu diketuk dari luar. Dan lagi-lagi kami bukakan pintunya. Kali ini tidak hanya sekedar kami buka, kami keluar, kami cek siapa yang ada di depan sana. Kita tengok ke kanan, kita tengok ke kiri. Dan memang komplek villa pada malam itu cukup sepi. Sepertinya dalam satu blok itu hanya kami yang menginap di sana. Jadi tidak ada kehidupan sama sekali di kanan, kiri, depan, dan belakang dari villa yang kami inapi tersebut. Di sini kami sudah mulai merasa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Kami segera masuk ke dalam rumah, kami tutup pintu, kami kunci. Dan lagi-lagi suara ketukan terdengar. Kami melihat satu sama lain, mungkin dari raut wajah kami tergambarkan pertanyaan. Bukain jangan ya. Di tengah ketakutan kami, terdengar suara pintu ketukan yang kali ini lebih keras. Karena mungkin lama tidak kami buka, jadi dia mengetuk pintunya lebih keras lagi. Oke, kami mengumpulkan keberanian, kami bukakan pintu lagi, dan benar, tidak ada siapapun di depan pintu itu. Kami sungguh takut. Kami sudah mulai sangat-sangat takut. Kami tutup pintunya, kami baru berbalik badan, dan lagi-lagi pintu diketuk dengan sangat kencang. Kami baru balik badan itu posisinya. Terdengar suara pintu ketukan, langsung kami buka lagi pintunya. Kita lihat keluar, dan logikanya kalau itu orang iseng, nggak mungkin dia bisa hilang secepat itu dari depan pintu. Pasti ada waktu yang dia perlukan untuk berlari dan bersembunyi. Ini benar-benar kami baru balik badan, kami buka pintunya, sudah tidak bisa kita temukan siapapun di depan sana. Sudah kami tahu ini bukan orang. Kami tutup pintunya, kami kunci, kami berkumpul di ruang keluarga tersebut, dan ketukan itu kembali muncul. Kami abaikan, kami mulai abaikan. Ketukan semakin kencang, kami abaikan. Karena kami tahu ini bukan orang, ini bukan ulah orang iseng. Kami abaikan terus sampai akhirnya suara ketukan itu hilang dengan sendirinya. Bagaimana kalau menurut kalian? Apakah ini ulah orang iseng atau gangguan dari makhluk gaib? Anak kecil. Oke, teror ketukan tadi bukan merupakan cerita terakhir. Jadi ini ada kejadian yang lebih epik. Setelah suara ketukan hilang, kami memutuskan untuk tidur cepat malam itu. Pagi pun tiba, kami berkemas untuk pulang ke rumah kami. Ketika kami memasuki barang-barang kami ke dalam mobil, salah satu rombongan kami pada waktu itu bercerita bahwa tadi malam dia kedatangan teman. Ya, betul, teman. Jadi tidur di kamar yang ada di bawah. Jadi dari pintu masuk tinggal belok kanan, langsung ketemu kamarnya. Karena posisinya di depan, ada jendela yang posisinya langsung ke depan rumah. Jadi singkat cerita, tengah malam sebelum kami pulang pagi harinya ini, ada yang mengetuk jendela kamar. Buka jendelanya, dan ternyata ada sosok anak kecil di situ yang bertanya, "Bapak lagi ngapain di sini?" Udah tahu, ini bukan manusia, ini bukan orang. Dia menjawab, cuma numpang tidur kok. Gitu. Setelah mendengar jawaban itu, si anak kecil ini meminta masuk, mau bermain katanya. Ya udah, mengizinkan dia masuk melalui jendela. Sampai pada akhirnya diberikan beberapa nasihat terkait pekerjaannya. Setelah itu si anak pamit. Dia keluar lagi dari jendela. Beberapa langkah dia pergi, lalu menghilang. Oke, sekian video kali ini. Tadi itu beberapa cerita nyata. Gue jamin ini cerita nyata.
sama sekali tidak ada rekayasa, apalagi di karang-karang. Ini betul-betul pengalaman pribadi yang gue, keluarga, dan orang-orang di sekitar gue alamin. Dari 4 cerita tadi, mana menurut kalian yang merupakan cerita paling seram? Apakah kalian juga pernah mengalami cerita serupa? Atau mungkin punya cerita yang lebih seram? Silahkan ceritakan di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, kalau kalian tidak suka juga nggak apa-apa, kalian dislike aja. Mungkin kalian juga mau berbagi cerita horor ini ke teman atau keluarga kalian, silahkan share video ini. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini dan nantikan cerita-cerita horor selanjutnya. Sampai jumpa lagi di Lari episode selanjutnya. Bye-bye.